yang bisa bikin doa? Ada. Berarti Bapak yang mulia, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami Allah Bapa dan Maha Kudus, terima kasih pagi hari ini dengan kita kami dalam ruangan ini untuk mengikuti proses kegiatan belajar kami dan doa kami menjadi kami dalam belajar sehingga kami bisa lebih semangat dalam memahami mata pelajaran yang disampaikan oleh kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan Yesus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu ya. Semuanya tidak membalas yang disakiti. Itu salah satunya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni. Mengampuni artinya kita memaafkan orang yang bersalah, tidak menyimpan dendam, mau berdamai kembali. Nah, Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni sesama kita, misalnya tidak membalas kejahatan dan tetap mengasihi
menyakiti kita tidak membalasnya, tapi kita memaafkannya. Nah, Bapak akan membacakan sebuah Yohanes bab 8 ayat 11. Ayat 1 sampai dengan 11 di situ. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benarnya berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli Taurat dan para Farisi membawa kepadanya seorang perempuan kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk menempatkan perempuan yang demikian bagaimana pendapat tentang itu. Mereka mengatakan hal itu mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggal Yesus seorang diri dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Ibu, di manakah mereka? Tidakkah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada. Ya, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu adalah ayat kitab suci Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 yang berbicara tentang Yesus mengampuni seorang perempuan yang berdosa. Nah, dia memaafkan perempuan yang melakukan dosa. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Dia memaafkan perempuan yang melakukan zina, melakukan suatu kesalahan yang sangat besar, yaitu dosa. Nah, dalam Injil Matius juga dikatakan bab 8, bab 5 ayat 38 sampai dengan 48 di situ dikatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Artinya kalau kita ada musuh atau kita berkawan, teman ada musuh, tetapi kita tidak boleh menjauhinya. Kita harus memaafkannya. Nah, misalnya kemarin ada masalah dengan ini, nah, kita harus memaafkannya. Ya, kalau ini juga akan berkait dengan tidak boleh dilawan atau dibenci, tetapi saling memaafkan. Nah, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ada kita. Nah, itu ada dalam Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan 48 di situ dikatakan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Nah, dari ajaran Yesus kita belajar. Nah, belajar dan maknanya kalau kita itu apa? Anak Tuhan itu harus memaafkan. Kedua, pengakuannya membawa damai. Dan yang ketiga, hati menjadi gembira. Contoh dalam kehidupan kita, sikap mengampuni apa? 1. Memaafkan teman yang mengejek. 2. Tidak membalas. Yang ketiga,
Duduk. Mau kembali. Bisa ulang lagi, yang satu memaafkan teman yang mengejek, kan? Nah, kedua, ya, membalas disakiti. Nah, yang ketiga berbilang, kembali, kan? Nah, bagi kita, apakah kita sudah memaafkan teman yang menyakiti kita? Sudah. Kalau ada penyakit yang menyakiti kita, harus kita akan balas. Nah, siapa yang ingin kamu bukti? Misalnya, ada kamu yang bersalah kepadamu, apakah kamu mengampuninya? Ya, seperti yang disebutkan Yesus, kita harus mengampuni, tidak boleh balas dendam. Misalnya ada temannya yang suka nyakitin kita harus memaafkan. Sebagai anak-anak Yesus, kita harus baik hati kepada teman-teman, sabar, maaf. Nah, contoh sikap mengampuni tadi apa? Tunjuk supaya tahu. Tidak membalas saat tersakiti, oke. Satu, kali dua. Berteman kembali, oke. Tiga, memaafkan teman, oke. Yang pertama, memaafkan teman yang mengejek. Yang kedua, tidak membalas saat disakiti. Dan yang ketiga, mau berteman kembali. Nah, itu contoh sikap mengampuni. Sikap mengampuni yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dia mau mengampuni orang yang berdosa sekalipun, yang melakukan dosa berat, dimaafkannya. Apalagi kita manusia, harus memaafkan teman kita, tidak boleh bermusuh. Tidak boleh bermusuh, ya. Kalau ada teman yang salah, dimaafkan. Begitu juga kalau di rumah ada kakak atau abangnya, jangan dimusuhi. Kalau ada mereka salah, ya, dimaafkan. Dalam kehidupan kita, kalau Pak katakan tadi, satu, memaafkan teman yang mengejek, kedua, tidak membalas saat disakiti, dan yang ketiga, mau berteman kembali saat ada teman kita yang menyakiti, tidak boleh memusuhi. Oke? Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan, pelajaran agama Katolik. Mungkin ada yang mau memimpin orang untuk di depan? Tidak ada. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Oh ya, siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Cuma satu ya, tidak hadir. Oke, nanti Bapak absen ya. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Tritunggal Maha Kudus, terima kasih. Kami pada hari ini dalam masyarakat kita khusus belajar dari Katolik mengucapkan permintaanmu kiranya mereka dapat bisa menghambur kepada Allah. Semoga
hingga sepanjang segala abad. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.